Oke, sebelum kamu tonton video ini, kita sepakati dulu satu hal. Linux memang dikenal sebagai OS yang lebih aman daripada OS-OS lainnya. Tapi, lebih aman itu belum tentu kebal terhadap serangan. Kenapa, Pak? Nah, tonton video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, selamat datang di channel Dodi Firyansyah, tempat kalian bisa mendapatkan informasi dan juga edukasi terkait dengan IT dan juga cyber security. Kali ini ada permintaan yang menarik nih dari salah satu subscriber kita, yaitu dari Mirza4477. Nah, dia bilang seperti ini. Kalau boleh bahas tentang keamanan yang harus dibangun OS Linux. Sebab kebanyakan orang, termasuk saya, maksudnya termasuk Mirza447 tadi, mengira Linux sudah bisa pasti lebih secure. Padahal, Linux juga OS yang butuh hardening dan tidak otomatis secure. Siapa di sini yang mengira Linux itu pasti secure? Harus kasih paham. Di awal video, saya sudah bilang bahwa lebih aman itu belum tentu kebal terhadap serangan. Kenapa? Karena keamanan itu bukan hanya masalah sistem operasi saja, tapi juga soal bagaimana kita sebagai pengguna itu mengelola dan melindungi sistem operasi tersebut. Jadi, Linux itu juga butuh yang namanya hardening. Apa itu hardening atau security hardening? Intinya, ini adalah proses untuk memperkuat sistem agar lebih tahan dari serangan-serangan baik dari internal ataupun dari eksternal. Nah, pertama-tama, kita lurusin dulu nih, mitos yang bilang bahwa Linux itu aman. Jadi, banyak sekali orang-orang berpikir bahwa Linux itu aman karena berbasis open source. Kemudian juga jumlah penggunanya ya relatif sedikit dibandingkan dengan pengguna OS-OS tetangga. Kemudian hak aksesnya juga lebih ketat. Tapi ada beberapa yang sering dilupakan. Yang pertama, konfigurasi secara default tidak selalu aman. Jadi, Linux itu tidak dirancang otomatis hardened. Jadi, si pengguna atau user itu harus aktif mengatur keamanannya. Yang kedua, aplikasi third party atau pihak ketiga. Karena basisnya open source, banyak sekali pengembang-pengembang aplikasi third party di luar sana yang membuat aplikasi khusus Linux. Nah, aplikasi yang diinstal itu mungkin saja bisa membawa kerentanan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah human error. Seperti kesalahan konfigurasi atau kelalaian dari pengguna tetap menjadi faktor terbesar di dalam kelemahan-kelemahan di sistem operasi Linux. Kemudian, apakah Linux itu benar-benar terbebas dari ancaman-ancaman siber? Tidak. Sekarang, mari kita lihat beberapa ancaman-ancaman yang bisa terjadi terhadap sistem operasi Linux. Yang pertama, malware. Ya, jangan salah, malware ada untuk menyerang Linux, walaupun tidak sebanyak yang menyerang OS-OS sebelah. Kemudian yang kedua adalah brute force. Ini paling banyak terjadi di Linux. Karena kenapa? Karena serangan ini terjadi terutama ketika kamu mengaktifkan akses SSH-nya yang ada pada server. Berikutnya adalah misconfiguration. Karena Linux default-nya harus kita konfigurasi secara manual, kemungkinan terjadi miskonfigurasi itu juga semakin besar, dan ini jadi sasaran empuk. Yang keempat adalah zero-day exploit. Jika aplikasi-aplikasi third party yang ada di luar sana tidak di-patch oleh pengembangnya, maka vulnerability ini bakal sering terjadi. Nah, sekarang gimana? Paham kan? Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Yang namanya security atau keamanan itu bukan produk instan. Keamanan itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan atau continue, yang membutuhkan perhatian dan juga pembelajaran terus-menerus. Nah, dari satu sisi, Linux memang mempunyai reputasi aman. Tapi keamanan yang sejati itu adalah kombinasi antara sistem yang baik dan pengguna yang bijak. Oke, nah itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan teman kita tadi. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan juga bisa memahami konsep keamanan itu seperti apa. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk meluruskan pemahaman tentang keamanan yang ada di sistem operasi Linux. Kalau kalian punya tips lain atau pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan video-video edukasi menarik lainnya.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.